Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivalia Saputri dari kelompok 3 Manajemen 2B bersama rekan-rekan Hayatul Fitri Hasanah, Muhammad Yoga Prasetyo, Muhsinatul Khuluqiyah, dan Sagita Anjeli. Kami membuat sebuah buku yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Buku ini terdiri dari 15 bab, di mana bab 1, 2, dan 3 disusun atau ditulis oleh saya sendiri. Bab 4, 5, 6 ditulis oleh rekan saya Hayatul Fitri Hasanah. Bab 7, 8, 9 disusun atau ditulis oleh rekan saya Muhammad Yoga Prasetyo. Bab 10, 11, 12 ditulis oleh rekan saya Muhsinatul Khuluqiyah. Bab 13, 14, dan 15 disusun oleh rekan saya Sagita Anjeli. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di buku yang kami buat, yaitu bab 1, 2, dan 3. Langsung saja saya masuki bab 1. Bab 1 terdiri dari 4 poin, yaitu A, B, C, dan D, di mana poin A adalah pengertian lembaga keuangan syariah. Menurut Surat Keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, maka akan menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip-prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam, atau lazim disebut dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. B. Pembagian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan dibagi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adapun lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. C. Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah. Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki pemodalan berupa keuangan yang memadai. Secara terperinci fungsi keuangan syariah yaitu
pengalihan aset atau asset transmutation, transaksi atau transaction, likuiditas atau liquidity, efisiensi atau efficiency. D. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berdasarkan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil. Maisir, yaitu transaksi yang digantung kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada transaksi yang dilakukan, kecuali diatur dalam syariah. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Bab 2. Sejarah perkembangan perbankan syariah. Sejarah perbankan syariah sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat. Lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang, dan memberikan pelayanan pengiriman uang. Pada dasarnya, ketika fungsi tersebut sudah ada dilaksanakan ketika zaman Rasulullah, walaupun belum dikelola dengan baik. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa secara substansial fungsi bank ketika zaman Rasulullah sudah ada. Meskipun pada zaman Rasulullah SAW secara formal belum ada lembaga perbankan, namun dari realitas amalan para sahabat saat itu menggambarkan fungsi lembaga perbankan. Bahkan akad-akad yang dilakukan para sahabat Nabi waktu itu, seperti fungsi penitipan, memberikan pinjaman, pengiriman uang, dan pembiayaan modal bagi tenaga kerja, menjadi prinsip-prinsip utama dalam pengembangan perbankan syariah. C. Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Ide awal tentang perlunya suatu lembaga keuangan perbankan berbasis Islam di Indonesia muncul dengan adanya pendapat Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937 sampai dengan 1944, di mana beliau telah menguraikan tentang penggunaan bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank Islam sendiri yang bebas riba. Pada organisasi Muhammadiyah ini dijelaskan dengan diadakannya muktamar khusus di Sidoarjo pada 1968, yaitu membahas salah satu di antaranya tentang hukum bank. Dalam sidang majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo ditegaskan bahwa riba hukumnya haram berdasarkan nas, Al-Quran dan hadis. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara Indonesia kepada para nasabah dikategorikan sebagai mutasyabihat. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya bank sistem ekonomi, terutama lembaga perbankan yang sesuai kaedah Islam. Pada 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Di samping bank konvensional, tahun 1998
itulah tahun dimulainya sistem perbankan ganda atau dual banking system. Setelah itu, lambat laun berkembang praktek ekonomi syariah di Indonesia, baik dalam bentuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Praktek ekonomi syariah di Indonesia tersebut berdasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, kompilasi hukum ekonomi syariah, peraturan Bank Indonesia, peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, edaran Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan yang signifikan perbankan syariah di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan perundang-undangan tersendiri tentang perbankan syariah yang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bab 3. Infrastruktur keuangan syariah di Indonesia. Pembiayaan infrastruktur oleh bank syariah. Infrastruktur merupakan salah satu fondasi dalam memutar roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang stabil perlu didukung dengan infrastruktur yang baik. Saat ini, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Bahkan Indonesia diproyeksi menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang berpengaruh di dunia. Baiklah, saya Hayatul Fitri Hasanah akan menjelaskan tentang sistem moneter. A. Kajian moneter. Pangkalan pokok dari rezim devisa tersebut adalah bahwa devisa dan emas pada prinsipnya diperkenan dan dimiliki oleh negara. Dampak selanjutnya adalah valuta asing yang telah memperoleh hasil ekspor harus diserahkan kepada dana devisa. B. Sistem moneter. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. C. Sistem moneter dalam bisnis. 1. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Tujuan kebijakan moneter adalah Tujuan kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dengan negara lainnya, serta tidak sama dari waktu ke waktu. 3. Instrumen kebijakan moneter. 1. Kebijakan operasi pasar terbuka. 2. Kebijakan diskonto. 3. Kebijakan kredit ketat. 4. Kebijakan cadang kas. 5. Kebijakan dorongan moral. C. Persaingan global dan krisis moneter. Adanya krisis moneter dan diikuti dengan krisis ekonomi. Hampir semua bank mempunyai masalah seperti kredit macet, diragukan, dan kurang lancar. Kondisi perbankan yang mulai tidak sehat menyebabkan pemerintah dan Bank Indonesia terpaksa mengambil kebijakan melikuidasi 16 bank umum swasta terhitung mulai 1 November 1997. C. Pemulihan ekonomi melalui kebijakan moneter di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sasaran kebijakan moneter Bank Indonesia hanya satu, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun para ekonomis sepakat ciri-ciri suatu negara rentan terhadap krisis moneter adalah apabila negara tersebut memiliki hutang luar negeri yang cukup besar, mengalami inflasi yang tidak terkontrol, defisit neraca pembayaran yang besar, kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang, tingkat suku bunga. Bab 6. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. A. Akad dan aspek legalitas. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad seperti hal-hal berikut. 1. Rukun, seperti penjual, pembeli, harga, akad atau ijab kabul. 2. Syarat, seperti syarat berikut. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. Harga barang dan jasa harus jelas. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Barang ditransaksikan harus sepenuhnya dengan kepemilikan. B. Lembaga penyelesaian sengketa. Berbeda dengan perbankan konvensional. Jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikan di peradilan negeri, tetapi penyelesaiannya sesuai dengan tata cara dan hukum syariah. C. Struktur organisasi. Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawasan Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produknya agar sesuai dengan garis syariah. 1. Dewan Pengawasan Syariah. Tugas lain dari Dewan Pengawasan Syariah ialah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari banyak yang diawasi. Dengan demikian, Dewan Pengawasan Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum produk diteliti kembali dan fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. 2. Dewan Syariah Nasional bertugas memberi rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah jika lembaga bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. D. Bisnis dan usaha yang dibiayai. Dalam perbankan, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok diantaranya sebagai berikut. Apakah objek pembiayaan halal atau haram? Apakah proyek menimbulkan mudarat untuk masyarakat? Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum atau asusila? Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuhan massal? Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam baik secara langsung ataupun tidak langsung? E. Lingkungan kerja dan corporate culture. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan sidik, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integrasi eksekutif muslim yang baik. Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja di sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. E. Perbandingan antara bank syariah dan konvensional. Bank Islam 1. Melakukan investasi yang halal saja, sedangkan bank konvensional investasi yang halal dan haram. Bank Islam 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli atau sewa, sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga. Bank Islam 3. Profit dan falah oriented, sedangkan bank konvensional profit oriented. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Yoga Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang institusi lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank atau LKBB menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan untuk menyalurkan pembayaran investasi perusahaan. Adapun jenis-jenis lembaga non-bank. Yang pertama yaitu pasar modal, yang kedua yaitu pasar uang atau pasar valuta asing, yang ketiga penggadaian, yang keempat sewa guna leasing, sewa guna usaha atau leasing, yang kelima koperasi simpan pinjam,
Yang keenam, perusahaan asuransi. Yang ketujuh, anjak piutang atau factoring. Yang kedelapan, modal ventura. Yang kesembilan, dana pensiun. Yang kesepuluh, kartu plastik atau kartu kredit. Adapun perbedaan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank dari segi menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan giro dan deposito. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung terutama melalui penjualan surat berharga atau kredit dari lembaga lain. Dari bank dari segi pengolahan data, yang pertama tujuannya sebagai modal kerja, investasi, dan konsumsi. Sasarannya adalah badan usaha dan individu. Yang ketiga, jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Lembaga keuangan non-bank dari segi menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung terutama melalui penjualan surat berharga atau kredit lembaga lain. Dari segi lembaga keuangan bukan bank dari segi pengolahan data, yang pertama tujuannya untuk menginvestasi, yang kedua sasarannya badan usaha dan perusahaan, yang ketiga jangka waktu menengah dan panjang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bank syariah. Bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberi dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, perbedaannya dari segi bunga. Bank konvensional berbasis bunga, sedangkan bank syariah berbasis renew profit loss sharing. Perbedaan operasional. Bank konvensional beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan tidak langsung terkait dengan sektor mil, sedangkan bank syariah beroperasi dengan pendekatan sektor mil. Perbedaan pendapat. Bank konvensional adalah pendapat yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapat yang diperoleh bank dari kredit. Bank syariah pendapatan yang diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan. Perbedaan dasar hukum. Bank konvensional dasar hukum dari Bank Indonesia dan pemerintah, sedangkan bank syariah dasar hukum dari Al-Quran, Sunnah, dan fatwa ulama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antaranya sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Dasar hukum Islam terkait asuransi syariah, yang pertama surat Yusuf ayat 43-49, yang artinya Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi yang menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 188, firman Allah, dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu. Jenis-jenis asuransi. Asuransi terbagi menjadi 3, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial. Konsep asuransi syariah. Konsep asuransi syariah suatu konsep di mana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta, sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul.
Saya Muhsinatul Mulukiah akan menjelaskan tentang yang pertama pegadaian syariah, yang kedua pasar uang dan valuta asing, dan yang ketiga lembaga keuangan mikro. Yang pertama, pegadaian syariah. Pengertian pegadaian syariah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu diberikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, hadis dan ijma ulama. Rukun gadai syariah ada 4. Yang pertama aqid, yang kedua marhun atau barang yang digadaikan, yang ketiga marhun bih atau utang, dan yang keempat sigat atau ijab dan qabul. Tujuan pegadaian syariah yaitu salah satunya adalah turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penggadaian uang, pembiayaan uang atau peminjaman atas dasar pegadaian. Manfaat pegadaian syariah. Yang pertama, bagi nasabah, yaitu dengan tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan yang dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Yang kedua, bagi perusahaan pegadaian, salah satunya adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Dan yang kedua adalah pasar uang dan valuta asing. Pengertian pasar uang menurut M. Irsan Nasaruddin adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek kurang dari 1 tahun. Kegiatan yang dilakukan di pasar uang meliputi penerbitan instrumen pasar uang dan transaksi di pasar uang. Transaksi yang dilakukan antar nasabah pasar uang harus melalui lembaga pendukung pasar uang. Sedangkan anggaran dasar LKM yang berbentuk PT disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sagita Anjeli. Tujuan melakukan transaksi falas. Yang pertama, untuk transaksi pembayaran. Yang kedua, mempertahankan daya beli. Yang ketiga, mengirim uang ke luar negeri. Yang keempat, mencari keuntungan. Yang kelima, pertukaran risiko atau hedging. Yang keempat, kemudahan berbelanja. Jenis-jenis transaksi falas. Yang pertama, transaksi tunai. Yang kedua, transaksi tunggak. Dan yang ketiga, transaksi barter.
Selanjutnya, lembaga keuangan mikro atau LKM. Secara umum, LKM diartikan sebagai lembaga keuangan yang melayani para pengusaha mikro. Badan hukum LKM dapat berbentuk koperasi atau PT. Bagi LKM yang berbadan hukum koperasi harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Anggaran dasar pengesahan yang diberikan oleh koperasi dan usaha kecil dan menengah. Fungsi pasar uang. Yang pertama, sebagai perantara jual beli surat-surat berharga jangka pendek. Dan yang kedua, sumber permodalan bagi pelaku pasar yang akan melakukan investasi. Yang ketiga, sebagai perantara investor luar negeri yang akan berinvestasi pinjaman jangka pendek. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan, baik antar negara maupun dalam suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Segita Anjeli dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Pasar Modal. A. Pengertian dan hakikat pasar modal. Pasar modal atau capital market menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk tambahan modal. Pasar modal merupakan tempat atau sistem untuk memenuhi kebutuhan dana untuk modal yang diperlukan perusahaan dan merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual efek. Jadi di pasar modal ini terjadi sistem penawaran dan permintaan. Yang B. Sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal di Indonesia sudah mulai sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Diawali dengan didirikan PT Pernades yang merupakan perantara perdagangan sekuritas dari Dunlop dan Co. pada tahun 1878. C. Fungsi pasar modal. Yang pertama yaitu fungsi likuiditas, kedua fungsi pembiayaan, tiga fungsi alternatif investasi, 4 fungsi tabungan publik, 5 fungsi distribusi, 6 fungsi kesejahteraan, 7 fungsi indikator ekonomi, 8 fungsi kontrol sosial, 9 fungsi publik caption atau ownership. D. Landasan hukum dan peraturan pasar modal. Pasar modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Pasar Modal. Kedua, undang-undang terkait. Ketiga, peraturan pemerintah. Keempat, keputusan Menteri Keuangan. 5, peraturan Bapepam atau OJK. Selanjutnya adalah fintech. Pada era ini, teknologi dan internet memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Hadirnya finansial teknologi yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan untuk meningkatkan layanan industri keuangan. Perkembangan fintech di Indonesia dimulai pada tahun 1960. Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah finansial teknologi atau disebut juga dengan fintech. Fintech yang semakin berkembang memunculkan fintech yang berasaskan syariah serta memudahkan nasabah seperti bank syariah, BPL syariah. Akan tetapi, lembaga keuangan berbasis syariah belum mampu masuk dalam skala kecil atau lingkup masyarakat kecil. Jumlah fintech di Indonesia hanya ada 2 fintech yang berbasis syariah dari 88 perusahaan fintech. Maka dari itu, peneliti merekomendasikan pada lembaga keuangan syariah perlu berinovasi dalam mengembangkan produknya dengan sistem teknologi agar bisa mengimbangi perkembangan zaman dan bekerja sama dengan fintech lending. Baiklah, selanjutnya lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya.
A. Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia didirikan dengan tujuan memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Bank Dunia memiliki dua keanggotaan. Yang pertama, International Finance Corporation atau IFC. Yang kedua, International Development Association atau disebut juga dengan IDA. B. International Monetary Fund atau disebut juga dengan IMF. Kegiatan IMF diutamakan untuk membantu negara-negara anggotanya melalui bank sentral masing-masing anggota IMF. Keanggotaannya, IMF mengajukan bantuan berupa kredit melalui bank sentral, memegang peran penting dan mengambil kebijakan keuangan tertinggi di negaranya. Yang C. Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia didirikan dalam rangka memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara di Asia. Tugas Bank Pembangunan Asia adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di benua Asia dan meningkatkan kerjasama yang lebih erat berbagai bidang dengan sesama anggotanya. Yang D. Bank Pembangunan Islam. Pembentukan Bank Islam Internasional gunanya mengayomi sistem keuangan negara Islam di seluruh dunia.